Halo guys, pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari DLMS. Sekarang di sini ada DLMS produk dari Ashley DSP260 Plus. Dan yang pertama untuk data foto yang perlu dipersiapkan yaitu mulai dari foto kardusnya. Nah, ini dia. Untuk DLMS ataupun barang elektronik lainnya, apabila barangnya masih ada, usahakan kardusnya disimpan dan difoto dari berbagai sisi. Nah, yang pertama ini kardusnya, ini difoto dari berbagai sisi, dari depan, dari belakang, lalu dari depan, ini depan, belakang. Saya ulangi lagi untuk foto kardusnya, ini difoto dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Lalu selanjutnya menuju ke DLMS, ini juga sama, difoto juga dari atas, dari bawah, depan, belakang, kanan, kiri, difoto full semuanya. Lalu selanjutnya juga difoto model DLMS. Nah, ini stiker yang ada di kardus, ini juga difoto. Lalu stiker yang ada di DLMS, nah ini dia, ini juga difoto. Nah, selanjutnya setelah bagian luar difoto, lalu menuju ke bagian dalam. Di dalam ada mainboard. Nah, itu mainboardnya difoto full bolak-balik. Selanjutnya difoto kode buat mainboardnya. Setelah itu difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya bila memungkinkan. Lalu difoto juga IC memorinya, terlihat kodenya. Dan juga untuk IC-IC pendukung lainnya itu juga bisa difoto juga sebagai data pelengkap tambahan. Mungkin saja suatu saat nanti dibutuhkan untuk data informasinya. Karena ketika melakukan servis, memperbaiki proses perbaikan, apabila tidak ada skema, maka data-data foto tentang IC itu akan sangat dibutuhkan. Nah, oke, selanjutnya sekarang untuk DLMS-nya ini akan saya bongkar dulu. Ini sudah saya bongkar, sudah saya lepas casing bagian atas, dan sudah terlihat bagian dalamnya seperti ini. Ini ada mainboard utama yang digabung dengan board panel belakang. Di sini menggunakan trafo donat, dan di sini ada board atau rangkaian MI filter. Untuk board display-nya dan panel depan ada di sini. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya bagian dalam yang perlu difoto yaitu ini. Mainboard ini difoto full bolak-balik. Selanjutnya di sini ada kode board mainboard. Ini difoto full bolak-balik. Selanjutnya untuk IC utama ternyata di sini dihapus. Ini IC prosesornya atau IC CPU-nya. Ini dihapus, ini IC RAM juga dihapus. Ini IC memori flash juga dihapus. Dan di sini ada IC EEPROM. Untuk IC EEPROM-nya ini tidak dihapus, jadi ini difoto saja apa adanya. Ini IC CPU, ini IC flash, memori flash, dan di sini ada IC EEPROM, difoto saja apa adanya. Kalau untuk IC EEPROM ini bisa difoto terlihat kodenya. Oh iya, untuk IC-nya ini packagingnya PLCC.
Dan ini IC controller. Karena di sini menggunakan kristal osilator. Nah, oke, seperti ini. Dan ini juga difoto. Dan selanjutnya sekarang untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu. Yaitu yang akan di backup adalah IC ini, IC controller ini, dan IC EEPROM-nya ini. Untuk IC controllernya ini tidak ada kodenya. Nanti akan saya coba saya lepas dan didetek di alat programmer, terdeteksi seperti apa, apakah bisa di backup atau tidak, nanti tergantung, belum saya cek. Untuk IC EEPROM-nya ini bisa di backup. Oke, sekarang akan saya lepas dulu dua IC ini. Ini IC-nya sudah saya lepas semuanya. Nah, ini dia posisinya. Di sini ada IC MCU, IC controller, dan di sini ada IC EEPROM. Ini sudah saya lepas semuanya dengan sangat bagus dan rapi. Sangat bagus dan sangat rapi. Dan untuk IC-nya, ini IC EEPROM-nya. Ini sudah saya pasang di soketnya. Lalu di sini ada IC MCU, IC controller. Ini juga sudah saya pasang di soketnya. Untuk backup IC EEPROM-nya ini sebenarnya bisa saja menggunakan alat programmer yang biasa. Bahkan alat programmer kelas murah pun banyak yang bisa digunakan untuk melakukan backup file firmware dari IC EEPROM-nya ini. Namun untuk IC controllernya ini tidak bisa menggunakan alat programmer biasa. Maka ini saya keluarkan alat programmer super andalan saya yang sangat jarang sekali keluar, selalu bersemedi di tempatnya. Sekarang saya keluarkan karena untuk alat programmer yang biasa sudah tidak mampu lagi untuk melakukan prosesnya. Nah, maka dari itu untuk IC EEPROM-nya ini juga sekalian saya backup menggunakan alat programmer ini saja. Saya gunakan satu saja alat programmer, tidak menggunakan dua alat programmer. Saya gunakan satu alat programmer yang support keduanya. Nah, oke, selanjutnya saatnya sekarang kita menuju ke komputer. Dan sebelumnya yang akan saya backup dulu adalah IC EEPROM-nya ini. Ini saya pasang dulu di alat programmer. Nah, oke, dan sekarang lanjut kita menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC EEPROM ini. Solusi untuk terisi pesanan IC memori.
secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi. Oke, untuk proses backup file firmware-nya dari IC EEPROM ini sudah selesai, dan sekarang ini saya lepas dulu soketnya dari alat programmer, dan selanjutnya sekarang saatnya melakukan proses backup file firmware dari IC MCU, IC controller ini. Nah, ini sekarang saya pasang dulu di alat programmer. Nah, oke. IC-nya ini sekarang sudah saya pasang di alat programmer, IC controllernya, IC MCU. Dan sekarang saatnya kita kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC-nya ini. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara. Oke guys, ini untuk proses backup file firmware-nya sudah selesai semuanya. Untuk firmware dari IC EEPROM dan IC MCU controller ini semuanya sekarang sudah tersimpan di komputer. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami kendala tentang firmware dari DLMS ini, sekarang sudah ready di Pikom Ludoyo Blitar untuk file firmware-nya. Di sini sekarang sudah ready file firmware-nya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.